Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah merahmati kita semua. Dalam kesempatan kali ini akan dibacakan tentang kata-kata bijak dan nasihat-nasihat penting dari Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum menceritakannya, bagi yang ingin mendukung channel Cahaya Hati Sufi silahkan subscribe, like dan share, agar dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Ilmu yang tak disertai dengan amal itu namanya gila. Dan amal yang tak disertai dengan ilmu itu akan sia-sia. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran. Sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing. Setiap orang di antara kamu, tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah kiran. Janganlah engkau menuntut imbuhan atas amal perbuatanmu, baik keduniaan maupun keakhiratan. Janganlah kamu mencari nikmat, carilah zat yang memberimu nikmat. Carilah tetangga sebelum mendapatkan rumah. Dialah zat yang mewujudkan segala sesuatu, zat yang mengaturkannya dan yang wujud sesudah segala sesuatu. Saudaraku, janganlah kamu termasuk golongan orang yang apabila diberi nasihat, tidak mau menerima, dan jika mendengar nasihat tidak mau mengamalkannya. Ketahuilah, bahwa agamamu akan terhapus, hilang disebabkan 4 perkara. 1. Kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. 2. Kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. 3. Kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. 4. Kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Kepada mereka yang fasik, takutlah kepada orang yang beriman. Jangan bergaul dengan dia, selagi kamu masih bergelimang dengan kemaksiatan yang keji. Sebab, orang mukmin, dengan cahaya ilahi, mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Mereka mengetahui syirik dan munafmu dengan melihat tindakan dan gejolak yang ada di balik dirimu. Mereka melihat celah dan aibmu. Barang siapa tidak mengetahui tempat keberuntungan, lalu dia jelas tidak akan beruntung. Jika demikian, berarti berubah akalmu, dan teman-temanmu pun berubah akal pula. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, takutlah kamu dengan rasad seorang mukmin. Sebab ia memandang sesuatu dengan cahaya ilahi. Para kekasih Allah, aulia, terhadap makhluk adalah buta, tuli dan bisu. Jika hati mereka telah dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak mendengar dan melihat selainnya. Mereka berada pada kedudukan antara Al-Jalal dan Al-Jamal, tidak berpaling ke kanan ataupun kiri. Bagi mereka tidak ada belakang, yang ada hanyalah depan. Manusia, jin, malaikat dan makhluk yang lain melayani mereka. Demikian pula hukum dan ilmu. Karunia, fadal, merupakan santapan dan penyegarnya. Mereka makan dari fadalnya dan minum susunya. Mereka minum, mereka merasa bising terhadap suara-suara manusia, tetapi mereka tinggal bersama dengannya, makhluk. Mereka menyuruh makhluk melaksanakan perintah Allah, mencegah makhluk dari mengerjakan larangan-larangannya, sebagai penerus ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Merekalah pewaris yang sebenarnya. Para kekasih Allah itu tidak pernah bertindak dan bersikap demi diri dan nafsunya sendiri. Mereka mencintai sesuatu karena Allah Azza wa Jalla dan membenci sesuatu juga karenanya.
Semuanya demi Dia, tidak ada bagian yang diberikan kepada selainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Qiyas Fathir 28. Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa, dalam menerima segala ketentuannya. Senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla. Berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib dan sesuai dengan obatnya adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak berguna lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Andai kata tanpa karunia Allah Azza wa Jalla, mana mungkin orang berakal mentadbir negara, bergaul dengan para penghuninya, yang telah dilanda sifat riak, nifak, zalim bergelimang syubhat dan haram. Benar telah tersebar kekufuran, ya Allah. Kami mohon pertolongan kepada Mu dari kefasikan kelancangan. Telah banyak kelemahan melanda para zindik. Sungguh telah kubongkar rahasia rumah kamu. Tetapi aku mempunyai dasar yang memerlukan pembina. Aku mempunyai anak-anak yang memerlukan pendidikan. Seandainya kuungkap sebagian rahasiaku, tentu hal ini merupakan pangkal perselisihan antara aku dengan kamu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Kamu harus memelihara nafsumu. Jangan kamu mengira kesalahan orang lain sebab dirimu masih memerlukan perbaikan. Adakah kamu tahu bagaimana cara membersihkan orang lain? Bagaimana menonton orang lain? Padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya perenang ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah ucapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan perbuatan nyata. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamatkan dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan, namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Syirik itu terdapat pada lahir maupun batin. Syirik lahir adalah menyembah berhala sedangkan syirik batin adalah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, mencuri, maka lakukanlah. Jika kamu mampu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Mudah-mudahan umat Islam diselamatkan dari bencana alam selama dia masih mau mendoakan saudaranya yang seiman. Yang paling beruntung adalah mereka yang mampu ikhlas mulai dari awal hingga akhirnya. Berpikirlah, bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu dan menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka.
Jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah dalam hatimu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya kelak, bisa jadi di akhir usianya dia memeluk agama Islam dan beramal saleh. Dan bisa jadi di akhir usia, diriku kufur dan berbuat buruk. Jika bertemu dengan seorang yang bodoh, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bodoh, tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat kepadanya padahal aku mengetahui akibatnya. Dan aku tidak tahu bagaimana akhir umurku dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik dariku. Jika bertemu orang tua, maka ucapkanlah dalam hatimu, dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih lama dariku, tentu dia lebih baik dariku. Jika bertemu dengan seorang yang berilmu, maka ucapkanlah dalam hatimu, orang ini memperoleh karunia yang tidak akan kuperoleh, mencapai kedudukan yang tidak akan pernah kucapai, mengetahui apa yang tidak ku ketahui dan dia mengamalkan ilmunya, tentu dia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahwa dia lebih baik darimu. Ucapkan dalam hatimu, bisa jadi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih baik dan lebih tinggi dariku. Jika bertemu anak kecil, maka ucapkanlah dalam hatimu, anak ini belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadanya. Tentu anak ini jauh lebih baik dariku. Hai yang ternoda karena ketamakannya, andai kata kau bersama penghuni bumi bersatu untuk mendatangkan sesuatu yang bukan bagianmu, maka kalian semua tidak akan mampu mendatangkannya. Oleh karena itu tinggalkanlah rasa tamak untuk mencari sesuatu, rezeki, yang telah ditetapkan untukmu, maupun yang tidak ditetapkan untukmu. Apakah pantas bagi seorang yang berakal untuk menghabiskan waktunya memikirkan sesuatu yang telah selesai pembagiannya? Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian bukan karena Allah. Dunia adalah ladang dan akhirat adalah tempat tinggal. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Tujuan dan cita-cita hati adalah Allah Al-Haq. Maka jadikanlah Allah dan segala yang ada padanya sebagai tujuan dan cita-citamu. Dunia ada penggantinya yaitu akhirat. Makhluk ada penggantinya yaitu Al-Halik. Segala sesuatu yang kamu tinggalkan di dunia, akan engkau dapati pengganti yang lebih baik di dalam kehidupan yang akan datang. Anggaplah bahwa masih tersisa umur sampai hari ini, bersiaplah untuk kehidupan akhirat, karena kesempatan itu akan hilang dengan datangnya malaikat Israel pencabut nyawa. Dunia adalah ladang dan tempat singgah bagi manusia, dan akhirat adalah tempat diam. Jika semangat dari Allah telah datang, maka keduanya, dunia dan akhirat, akan tertutupi. Sehingga dia akan berdiri di antara keduanya, tidak kepada dunia dan tidak kepada akhirat. Hidup di dunia bagai berteduh di bawah pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas sebuah tikar. Ketika beliau bangun tampak bekas tikar itu di pinggangnya. Kemudian kami berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya kami membuatkan kasur, alas tidur yang empuk, untuk Anda?" Maka beliau bersabda, "Apalah artinya dunia ini bagiku?
Aku di dunia ini hanyalah bagaikan seorang pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon kemudian pergi dan meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini dilaknat, dibenci karena tidak berharga, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan segala yang mendekatkan kepadanya, orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Hr. Tirmidzi. Dunia di tangan bukan di hati, dunia boleh saja di tanganmu atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. Tetapi jangan meletakkannya di dalam hati. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu. Karena hal itu tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau, permainan dan perhiasan, senda gurau, permainan, dan perhiasan bagi anak kecil yang bodoh, bukan untuk orang-orang dewasa yang memiliki akal sehat. Aku telah memberitahukan bahwa dunia hanya untuk orang yang bodoh yang tidak berakal sehat. Dan aku juga telah memberitahukan bahwa kalian diciptakan bukan untuk permainan dan sibuk dengan dunia dengan melupakan akhirat. Apabila engkau mengambil bagian dunia dengan hawa nafsu, keinginan, dan syahwat, maka apa yang engkau dapat darinya hanya berupa ular, kalajengking, dan racun. Sibukkanlah dirimu dengan akhirat, kembalikan hatimu untuk dekat dengannya. Sibuklah dengannya, setelah itu barulah engkau ambil apa saja yang datang kepadamu, dunia, melalui tangan kemurahannya. Allah tidak memandang dunia karena tidak berharga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejak Allah menciptakan dunia, Dia tidak pernah memandangnya. Hasan Ram mengatakan bahwa maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memandangnya dengan pandangan rahmatnya karena kebenciannya. Sungguh dunia itu merupakan hijab, penghalang, yang besar. Dengan ujian dunia akan terbukti manakah orang yang bersih dan manakah orang yang cacat. Orang yang masih terdapat cinta dunia di dalam hatinya tidak akan bisa sampai pada kelezatan bermunajat kepadanya. Karena cinta dunia itu berlawanan dengan Allah dan berlawanan dengan sesuatu yang dicintainya. Kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu maka dinamakan kaya. Jika kamu mengerti makna suatu kefakiran, maka semua yang ada selain Allah adalah fakir, karena membutuhkan sesuatu, dan hanya Allah sendiri yang kaya. Karena Allah tidak membutuhkan sesuatu pertolongan dari makhluk siapapun. Semua yang ada tentu ada yang mengadakan, adapun yang mengadakan itu dialah Allah Ta'ala, selain Dia adalah makhluk dan makhluk selalu membutuhkan, karena itu setiap makhluk adalah fakir. Renungkan, Allah berfirman yang artinya, Allah itu kaya dan kamu sekalian adalah fakir. Ini adalah fakir secara mutlak. Fakir secara keseluruhan, namun yang kita maksudkan di sini adalah fakir harta benda. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fakir, karena memang dia tidak membawa apa-apa ketika dilahirkan, namun dalam mencari harta setiap orang dapat dilihat dari 5 kriteria. Pertama, apabila dia diberi harta dia tidak suka, dia tidak mengambil harta itu dan benci. Karena dia menjaga dirinya dari kejahatan harta dan bahayanya, orang seperti ini dinamakan orang zuhud, yaitu orang yang memandang harta sama seperti batu dan tanah dan ini adalah tingkatan tertinggi. Kedua, dia tidak gemar terhadap harta dan tidak pula membencinya, dia zuhud apabila memperoleh harta, orang seperti ini dinamakan orang yang ridho. Ketiga, dia suka kepada harta daripada tidak ada, tetapi kesukaannya itu tidak sampai membuat dia jadi rakus yang selalu kurang dan ingin bertambah, dia mau mengambil harta itu jika harta itu tidak syubhat dan halal secara mutlak. Orang yang seperti ini dinamakan orang yang qanaah, yaitu orang yang menerima dengan ridho apa yang ada di tangannya sendiri, apa yang telah dimiliki. Keempat, dia tidak punya harta lantaran lemah dan tak bisa mencarinya,
dan seandainya masih mampu tentu dicarinya sekalipun berpayah-payah, dia akan selalu sibuk mencarinya. Orang seperti ini sekalipun tak punya harta, tergolong orang yang rakus dan tercela. Kelima, yang dibutuhkan itu benar-benar sangat dibutuhkan, seperti orang dalam keadaan lapar dan tak punya pakaian, maka mencari harta dalam keadaan seperti ini sekalipun sangat ingin, bukan dinamakan cinta harta, karena yang tidak dimiliki memang sangat dibutuhkan. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu, kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu. Wahai hamba Allah, jagalah nikmat itu dengan bersyukur, terimalah perintahnya dengan membuka telinga, terimalah kesulitan dengan kesabaran dan kemudahan dengan syukur, karena demikianlah keadaan orang-orang terdahulu, seperti para rasul dan orang syalih. Mereka selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadanya dan mereka selalu bersabar atas musibah dan kesulitan yang sedang menimpa dirinya. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu sabar adalah suatu kekuatan. Wahai hamba Allah, terkadang Allah Ta'ala menjelaskan hukuman di dunia ini dengan memberikan ujian dan cobaan yang berbagai bentuk, seperti cobaan jasmani dan rohani yang berupa penyakit, kecelakaan, sakit, gelisah, duka cita, rasa tidak aman, kehilangan harta kekayaan, kebakaran, dicuri orang, dan kematian. Ujian dan cobaan yang menimpa manusia itu ada dua penyebab, yaitu, disebabkan kedurhakaan terhadap Allah oleh manusia itu sendiri sebagai balasan untuk menghapus dosa kedurhakaannya itu sendiri, dan agar manusia menjadi sadar atas kedurhakaannya itu. Karena takdir Allah sendiri untuk menguji hambanya dan kelak di akhirat akan diganti dengan rahmat dan keridaannya, kalau yang diuji itu bersabar dan tawakal kepadanya. Cahaya adalah hidayah Allah kepada manusia untuk mengenalnya, mengenal Rasul-Nya, serta mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajarannya, perintahnya dilaksanakan dan larangannya ditinggalkan jauh-jauh. Wahai manusia, zuhudlah di dunia dan ambillah bagian-bagianmu yang kamu peroleh dari dunia dengan tangan takwa dan wara, lalu carilah akhirat dan beramallah kamu untuk akhiratmu. Sadarkanlah jiwamu dan taatlah kamu kepada Allah Ta'ala, nasihatilah jiwamu terlebih dahulu untuk mengabdi kepadanya, lalu nasihatilah orang-orang selain kamu. Bagaimana jadinya kalau kamu memperbaiki orang lain sedang kamu sendiri buta? Yang penting bagi kamu adalah, mendidik hatimu untuk selalu berbuat baik, tiada guna lidahmu mengajak orang lain, jika dalam hatimu masih bersarang kotoran dan dosa syirik. Bagaimana manusia akan mengikuti ucapanmu, jika dalam hatimu penuh dengan noda dosa? Kamu jangan seperti orang munafik, orang yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang diucapkannya. Obatilah hatimu yang sakit sebelum kamu mengobati orang lain. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu. Memang demikianlah kebanyakan orang. Orang mukmin adalah orang yang tidak mau mengikuti kemauan hawa nafsunya dan hawa setan. Jadikanlah hidup di dunia untuk mencari bekal buat akhirat, dan dalam setiap waktunya selalu dipergunakan untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Wahai hamba Allah, jagalah ketakwaan dan jagalah syariat. Siapkan dirimu untuk menekan kemauan nafsu. Allah telah berfirman kepada Nabi dan para Rasul untuk menyampaikan berita gembira dan kabar ancaman. Di manakah rasa syukur dari kamu wahai orang yang berpaling dari Allah? Wahai orang yang melihat nikmat datang dari selain Allah? Ada kalanya kamu melihat nikmat itu datang dari selain Allah. Suatu saat nanti kamu akan datang menghadapnya dan kamu akan melihat kesombonganmu sendiri. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi. Mengambil dari karunia dan rahmat Allah dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan.
Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang yang tiada kuasa untuk melunasinya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi, sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, memberikan harta, itu karena Allah bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa yang mana mereka, kelak, dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah maka kamu sombong kepadanya. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu beserta zat yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah maka dia bersamanya dalam semua keadaan. Dia mengubahnya, menggantikannya dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya, jika ia menghendaki dunia maka keluarkanlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan maka keluarkanlah dunia dan akhirat dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Puasanya orang zuhud, puasanya orang arif, orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selainnya. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikuti perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan miskin, mulia dan hina. Terkadang kamu meminta pertolongan kepadanya dengan menentangnya.
Penyesalan, perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. Hati yang baik itu karena adanya takwa dan tawakal kepada Allah Ta'ala, bertauhid kepadanya dan ikhlas dalam beramal serta yakin akan kerusakan semua itu apabila tidak ada tindakan-tindakan tersebut. Artikel diambil dari berbagai sumber, wallahu alam. Demikianlah kata-kata mutiara bijak nasihat dari ketiga tokoh Islam yang melegenda itu, semoga beliau-beliau diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas dedikasinya itu, di atas, semoga bisa menginspirasi memotivasi pikiran perilaku kita ke hari-hari berikutnya, untuk melangkah ke depan ke arah yang lebih baik.